Bapak, Ibu, dan adik-adik. Selamat datang di Virtual Open House SD Kristen Harapan Bangsa Balikpapan, Sekolah Karya. Wah, terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, dan adik-adik yang sudah mengikuti virtual kita dari hari kemarin hingga pada hari ini. Dan mungkin ada juga orang tua Bapak, Ibu, dan adik-adik yang baru mengikuti di hari ini, tidak apa-apa, karena kita akan tetap untuk pembelajaran di virtual online ini. Baik, perkenalkan saya dengan Miss Yesi. Saya yang akan memimpin untuk acara kita pada siang hari ini ya adik-adik dan Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta kesediaannya untuk bisa membuka kameranya. Ya, terima kasih untuk Aldrik sudah bisa buka kamera, kemudian Kiera, lalu Ibu Rizka mungkin, Louis, dan bisa sama-sama kenalan dengan Miss Yesi ya. Untuk kita kenal lebih dekat lagi seperti itu. Mungkin adik-adik sudah pada sarapan, sudah pada makan siang? Boleh buka ininya apa? Mute-nya, di-unmute. Sudah makan siang? Sudah. Pada makan siang belum? Sudah. Sudah, Aldik sudah makan siang. Kiera sudah? Sudah. Oh ya, semuanya sudah ya. Louis juga sudah ya? Belum. Oh, belum. Nanti kita makan siang ya setelah itu. Nah, acara kita pada siang hari ini nanti akan ada trayek kelas online, pembelajaran untuk bahasa Inggris, kemudian nanti akan ada virtual school touring. Nanti adik-adik beserta Bapak Ibu akan diajak untuk jalan-jalan melihat SD Kristen Harapan Bangsa. Kemudian nanti ada juga untuk testimoni dari orang tua siswa. Kemudian ada juga nanti sesi presentasi. Jadi nanti Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa mengetahui tentang SD Kristen Harapan Bangsa. Baik, mungkin sudah tidak sabar nih adik-adik buat ikutan untuk trayek kelas kita pada siang hari ini. Baik, langsung saya sambungkan saja dengan Miss Renti. Miss Renti, apakah sudah siap, Miss? Halo Miss Yesi, siap Miss. Baik, gimana kabarnya hari ini, Miss? Ya. Puji Tuhan, luar biasa Miss. Miss Renti sudah siap dan adik-adik ini juga sudah siap untuk mengikuti virtual kita untuk pembelajaran trayek kelas bahasa Inggris. Saya langsung serahkan saja ke Miss Renti. Silakan Miss Renti. Good afternoon everyone. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Thank you so much, Kira. Okay, maybe you are curious why I am here, right? Anak-anak pasti penasaran, kenapa Miss-nya di sini? But wait a moment. Before starting, let's introduce ourselves. Okay? Kita kenalan dulu ya. My name is Miss Renti. My name is Miss Renti. Hi, Miss. Hi. Hi. Hi everyone. What's my name again? What's my name? Hi. Miss Ranti. Miss Renti. Renti. Okay, very good. Miss Renti, can see from here is Aldrich. Hi, Aldrich. Hi. Hi, Kiara. Hi. Hi, Bilang lagi saya. Louis. Hi, Louis. Louis. Hi. Okay. Hi, Iwayan. Iwayan. Hai. Senyumnya manis sekali. Okay. Hi, Rizka. How are you, Rizka? Who else? Miss Nancy. Okay. Mary? Is Mary? Okay. Oh, Rizal. Oh, sorry. Oh, hi, Rizal. Nice to see you. Hi. Okay, everyone. Because Miss Renti thinks that you are ready, Miss Renti wants to ask all of you to do this one. Miss Renti called this one move and freeze dance. Move and freeze dance. Okay? Are you ready? Please raise your hand if you're ready. Dia mau main. Angkat tangannya kalau sudah siap. Senyumnya mana? Coba senyumnya. Give me your smile. Give me your teeth. Coba senyumnya keluar giginya. Okay, good job. Put your hands down. Taruh tangannya. Okay. Thank you, Louis. Okay, this game is simple, everyone. When Miss Renti says move, your job is move. But when Miss Renti says freeze,
Everyone has to be freeze like a statue and don't move at all. Okay? Once again, this game, Miss Renti calls this game is move and freeze. When Miss Renti says move, everyone has to move around back in your place in sentiments, okay? But when Miss Renti say freeze, what will you do? Freeze. Freeze. Good job. Thank you, Kira. Okay, everyone, are you ready? Let's get started. 1, 2, 3. Everyone, let's move. Move. Yeah, let's Gimana? And freeze. Begini-begini aja. Gerakan juga. Once again, let's move. Move everyone. Look, Miss Renti is moving around. And freeze. Ayo. Aldrich, you can do it. Coba Aldrich, ayo nah. Yeah. Once again. Move everyone. Move. Gitu dong. Okay. Kamu Thank you so much. Okay, everyone. Today, Miss Renti is bringing something really special for you. Okay, let Miss Renti start this one. Kita mulai ya. Okay, Miss Renti wants to ask you this question. Have you ever played this game? This one. Miss Renti has this one. Rock. And this one is scissors. Have you ever played this game? Anak-anak remember right? Okay, very good. Okay. Yes, very good. Okay. Let Miss Renti ask you. What if Miss Renti gives rock and then another one gives Miss Renti paper? Who is the winner between these two? Mana yang menang? Yang menang mana? Paper. Paper. Why? Why paper is the winner? Wow. Kenapa paper yang menang ya? Because batu tenggelam. Because is paper can close the rock. Very good. Thank you, Risa. Thank you, Adit, for trying. Very good. So, because everyone, this paper can cover the rock. So, the winner is Papara. This one. Yeah. Paper. Okay. Next. Miss Renti wants to ask you. What if Miss Renti gives this one and Shine gives scissors? Who is the winner? Who's the winner? Why? Menang sisa. Karena because scissor can cut the paper. Yes, very good. Yes, scissors can cut the paper. So the winner is Bahasa Inggris. The scissor. scissors. Very good. Nanti kamu Next belajar. one. This one. When Miss Renti has a rock, Yeah. and someone gives scissors. Nanti kamu akan Who is bisa. the winner? Who is the winner? Rock. Emang harus bisa. Siapa yang menang? The rock, Miss. Why? Why the rock is the winner? Rock. Yes. Scissor cannot. The rock can smash the scissor. Yes, very good. Good job. Because everyone, this rock can break as he says, right? So the winner is, what is this? Rock. The rock. Very good. Okay, now, before starting, Miss Renti wants to ask you something. Did you prepare a paper and a pencil before? Help Miss Renti to take your pen. Yes? Okay. Very good. Show Miss Renti your paper, please. Show me your paper. Very good. And your pencil, Iwayan? Where is your... Yeah, okay, good. What about Jansen? Oh, yes. Wow, anak-anak hebat sekali. Very good. Now, Miss Renti wants all of you to play rock, paper, scissors with your parents. Anak-anak boleh bermain rock, paper, scissors dengan orang tua di rumah ya. Miss Renti, how many times do we have to play? 3 times.
anak-anak bermain 3 kali dengan papa mama ya. Play this game 3 times. Help Miss Renti also to write the number from number 1 to number 3. Come on, help Miss Renti to write in your paper from number 1, number 2, and number 3. Bantu Miss Renti tulis nomor 1, 2, dan 3 di kertas anak-anak. Okay, come on. Wow, very good. Thank you, Kiara. You're so great. Very good. What about Louis? Oh, Denzel? Oh, yes, Denzel. Thank you so much, Denzel. Shine. Hi, Shine. Okay, Iwayan? Okay, very good. Aldrich. Very nice. Okay, very good. Okay. Now, everyone, if you are ready, let Miss Renti know by showing your happy face. Showing your happy face. Not sad face. Okay. Very good. Okay, everyone. So here is the rule. You play rock, paper, scissors 3 times. And if the winner, the first game, the winner is you, please help Miss Renti to write your name here. Oke? Anak-anak bermain. Kalau bermain pertama kali atau bermain yang pertama, anak-anak yang menang, bantu Miss Renti tulis nama di sini ya. And then, you play the second times. If the second game, the winner is you, help Miss Renti to write your name here. Okay? Okay? And here is the last, the third game. If you are the winner, or your mom is the winner, help Miss Renti to write your mom's name here. Okay? How many times do you have to play this game? 3. Okay, are you ready? Yes, okay. Miss Renti will give you time, okay? On count. 1, 2, 3, and go! Come on, everyone. You can do it. Yes, Peter, okay, Maricel. Okay, good job. Denzel. Denzel. Yes, very good, Aldrich. Nice. Kamu curang. Andri benar. Oke, guys. Very good. Dia tahu gurunya. Very good. Again. Luis, okay, they're still playing. Very good. Dan, okay, very good. Thank you, Kiara. Okay. Let Miss Renti know if you have done playing. If you're done playing the game, let Miss Renti know, okay? Miss Renti can see from here you are still playing. Done. Okay, very good, Aldrich. Very good. Miss Renti wants to ask you, who is the winner? Yang menang siapa? Me. Mama. Mama, selamat. It's okay, no, it's okay. Thank you for your mom. Thank you, Aldrich. You've tried your best. Aldrich sudah berusaha. That's really good. Miss Renti still appreciate it. Good. Next thing, let's Miss Renti ask Kiara. Who is the winner, Kiara? Who's the winner, Kiara? Oh, Kiara, congratulations! Very good. You're really good at playing this game. Next is let Miss Renti ask Rizal. Rizal, who is the winner, Rizal? My mommy. Your mom. Congratulations for your mom, but that's okay, Rizal. You've tried your best. Miss Renti still, yes. Okay. What about Iwayan? Wayan, who is the winner, Wayan? Wayan yang menang siapa, nak? Ganti misalnya. Wayan yang menang siapa, Wayan? Ya, nak? Bunda. Bunda. Selamat ya untuk Bunda ya. Wayan, thank you. You've tried your best. Next is Angel. Hi, Angel. Okay, welcome, Angel. Nice to see you. Okay, next is Denzel. Who is the winner, Denzel? Who is the winner? Let Miss Renti know. Show Miss Renti, please. Ya, nak, yang menang siapa, nak? Coba Miss Renti. Bunda.
Oke, tidak apa-apa, nah. It's okay, nah. It's okay. Yang menang siapa ya, Bunda ya? Yang menang siapa, Denzel? Denzel kah? Okay. Denzel, congratulations. Very good. Next is, let Miss Renti go to Louis. Louis, who is the winner, Louis? Louis, check. Louis, can you hear Miss Renti's voice? Okay, maybe Louis is there, but that's okay. Miss Renti can feel that we can hear Miss Renti. Hi, Clarin. Welcome, Clarin. This is Miss Renti. Hi. Okay, everyone. Thank you so much for playing rock, paper, and scissors. But do you know what? Miss Renti still has another game for you. Are you? Yes. Do you want to know? Itu ayam. Okay, let Miss Renti show you this one. Okay, everyone, we just played this game before, right? Okay. Yeah, we just played this game before. Rock, paper, and scissors. Now, everyone, Miss Renti still has another really new game for you, okay? You can take a look at Miss Renti's slide. This one. Everyone, this one we call bird. Show Miss Renti your hand just like this. Like this. Yeah, this one, the bird one. This one is bird. When you put your hands like this one is bird. And, yes, this one is water. This one is water. Once again, this one is bird. This one is water. And this one is rock. Okay? Okay, Miss Renti, how to play this game, Miss Renti? We are really curious. Look at this one. When you put a bird and the water, why? Because a bird can drink up all the water. So the bird is the winner. Bird is wins. Bird and water, the winner is bird. Because the bird can drink all of the water. Next is, what if Aldrich has water and Rizal has rock? The winner is water. Because water can cover a rock. Okay, remember, water and rock, the winner is water. Next, here is the last one. Rock versus a bird. The winner is, who is the winner, Miss Renti? Who is the winner? Can you help Miss Renti? Who is the winner, everyone? The winner. Yes. Who is the winner? Yang menang siapa, nak? Rock. Very good. So everyone, that's a new game for you. Okay. Once again, let's play this game by writing number 1, number 2, and number 3. For Claren, Angel, help Miss Renti to take your paper and write the number for 1, 2 to 3. Tulis nomornya dari nomor 1, 2, dan 3. Bantu Miss Renti tulis ya, nak. Very good. Number 1, number 2, and number 3. Very good. Oke. Farid, bantu Miss Renti tulis ya. Nomor 1, 2, sampai 3. Yeah. Angel. Louis. Okay, very nice. Yes, thank you so much for showing to Miss Renti, Wayan. That's very good. Okay, now everyone, if you are ready, Miss Renti wants all of you to play game bird, water, and rock. Anak-anak bermain sekali lagi ya, yang bird, water, and rock. Once again, okay? Are you ready? Everyone, let's get started. Come on. Clarin. Ayo Clarin pasti bisa. Denzel. Yes. Shine. Rizal. Wayan. Okay, Wayan. Look so serious. Very good. Very nice. Oh, bisa. Yes, very good. Okay.
Okay. Okay. Hi, Ashley. Welcome. This is Miss Randy. Yeah. Dan me. Oh yes, very good. Thank you, thank you, thank you, thank you, Aldrich. Hi, Fansley. This is Miss Randy. Hi. Miss Randy mau dengar suaranya dulu. Halo. 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 Coba suaranya Fansley mana coba? Mikrofonnya nak, mikrofonnya nak. Halo. 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 How are you? Good. Okay. Nice to hear it. Very good. Okay. Okay. Let Miss Nancy know if you have done playing. Okay. Let Miss Nancy know if you have done playing. Wayan. Okay. Very good job. Let Miss Nancy know by showing your paper. Showing your paper to the camera, please. Show your paper to the camera. Oh, very good. Very good. Very good. Very, very nice. What about Clarin and Angel? Who is the winner? Okay, very good. Let Miss Randy check the answer. Let's get started from Clarin. Who is the winner? Who wins the game? Yang menang siapa, Clarin? Yang menang siapa, nak? Clarin, yang menang siapa, Clarin? Who is the winner? Just speak it. Yeah. Tell Miss Randy, please. Kasih tahu, nak, yang menang siapa, nak? Clarin kah atau Papa? Nggak main tadi. Oh yeah, that's okay. Thank you. It's okay, nak. Thank you, Clarin. Okay, you're trying your best. It's okay. Okay, next is let Miss Randy go to Denzel. Denzel, who is the winner? Denzel, yang menang siapa, Denzel? Apa? Tadi main tadi. Denzel, yang menang siapa, Denzel? P. Oh, Denzel. Oh ya, Denzel masih menulis. That's okay. Okay. What about Risha? Who is the winner, Risha? It's winner because my mommy has two points. I got only one. Oh yeah, that's okay. Your mom wins 2 times, but that's okay, Risha. You've tried your best. Thank you. Next is Aldrich. Aldrich, who is the winner, Aldrich? Yang menang siapa, nak? ML. Oke, Aldrich. Yang menang siapa, nak? Coba Aldrich suaranya kasih tahu Miss Randy. Yang menang Aldrich. siapa, nak? Adik mama, adik mama. Aldrich, mama. Iya, yang menang. Adik mama, adik. Oh, Jadi yang menang. iya. Jadi yang menang siapa, nak? Adik. Very good. Next is Kiara. Who is the winner, Kiara? Sama P. Myself. Yourself. Oh, you win 2 times. That really good, Kiara. Next is Wayan. Who is the winner, Wayan? Yang menang siapa, nak? Papi satu. My mom. Okay, very good. Very nice. Okay, everyone. Miss Renti thinks that's all for today. Miss Renti is really happy to play this game with all of you. Remember, you can play this game with your parents, with your friends out there. Okay? Miss Renti is Miss Renti is waiting for you in Harapan Bangsa. Miss Renti is English teacher in grade 1. So, hope to see you again, everyone. Enjoy your time. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya dengan Anastasia Monica selaku Education Consultant dari Sekolah SD Kristen Harapan Bangsa. Dan pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat-lihat area di sekitar gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Mari Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di layar kaca HP maupun laptop Bapak Ibu bahwa ini adalah tampilan depan dari gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Nah, di sekolah kami sangat menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Untuk itu, sekolah memfasilitasi dengan area wastafel di mana setiap pengunjung yang mengunjungi area sekolah wajib untuk mencuci tangannya terlebih dahulu dan diukur suhu badannya.
Kemudian bisa Bapak Ibu lihat ini adalah area parkir yang dapat Bapak Ibu manfaatkan saat berkunjung ke gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Kemudian untuk pengantar dan penjemputan hanya diperkenankan sampai pada pick up dan drop zone. Nah, Bapak Ibu, ini adalah area security di mana security tidak hanya berfungsi untuk menjaga keamanan sekolah 24 jam, namun juga akan membantu Bapak Ibu saat Bapak Ibu memiliki kendala saat berada di area sekolah. Semisalnya Bapak Ibu anak-anaknya ada barang yang tertinggal, maka Bapak Ibu bisa meminta bantuan dari security. Nanti security akan langsung mengantarkan barang tersebut ke ruangan kelas dari anak Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melihat langsung area indoor dari gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Nah, ini Bapak Ibu adalah anak tangga menuju ke lantai 2. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena selama pembelajaran berlangsung, akses menuju tangga ini akan selalu ditutup sehingga dapat menjaga keamanan anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah area lantai 2, di mana di lantai 2 ini dikhususkan untuk ruangan kelas 1 hingga kelas 3. Selain itu, di gedung SD Kristen Harapan Bangsa, di tiap lantainya kami fasilitasi dengan area toilet baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu, di lantai 2 ini juga terdapat ruangan guru dan juga ruangan prinsipal. Nah, mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat suasana di salah satu ruangan kelas di lantai 2 ini. Bisa Bapak Ibu lihat di layar kaca HP maupun laptop Bapak Ibu bahwa ini adalah suasana ruangan kelas di salah satu kelas di SD Kristen Harapan Bangsa. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa ruangan ini selalu terjaga kebersihan dan kerapiannya karena setiap harinya akan selalu dibersihkan. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa lihat bahwa kami memfasilitasi tiap kelasnya dengan multimedia lengkap dan juga kami menyediakan locker untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa meletakkan barangnya masing-masing. Selain itu, multimedia yang lengkap ini juga dapat menunjang pembelajaran anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan di kelasnya nanti. Itu dia Bapak Ibu, ruangan kelas di salah satu ruangan kelas di gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Kemudian Bapak Ibu, saya akan mengajak untuk melihat ruangan toilet. Nah, ini dia adalah ruangan toilet di lantai 2. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa ruangan ini toiletnya selalu terjaga kebersihannya karena seperti yang saya katakan tadi akan selalu dibersihkan oleh petugas yang bertugas. Selain itu, toilet ini juga didesain untuk ramah digunakan oleh anak-anak agar anak-anak bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, Bapak Ibu, untuk ruangan guru sendiri terdapat di sebelah sini. Kemudian Bapak Ibu, kita akan menuju ke lantai 3. Nah, ini adalah area di lantai 3, di mana khusus di lantai 3 ini ada ruangan kelas untuk kelas 4 hingga kelas 6. Selain ruangan kelas 4 sampai kelas 6, di lantai 3 ini juga terdapat ruangan perpustakaan, ruangan lab science, ruangan musik, dan ruangan lab komputer. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk melihat salah satu ruangan yang ada di lantai 3. Yang pertama kita akan menuju ke ruangan musik. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini adalah ruangan musik di gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Di ruangan ini kami memfasilitasi dengan berbagai macam alat musik, mulai dari musik tradisional hingga musik modern, sehingga nanti dapat dimanfaatkan untuk anak-anak dalam pembelajaran. Selain itu, seperti ruangan lainnya, ruangan ini kami lengkapi dengan multimedia yang lengkap untuk menunjang pembelajaran anak-anak. Setelah dari ruangan musik, kita akan menuju ke ruangan science room atau lab science. Nah, ini dia Bapak Ibu ruangan lab science, di mana seperti ruangan lainnya kami memfasilitasi dengan multimedia lengkap. Selain itu terdapat banyak alat-alat peraga yang dapat digunakan anak-anak saat melakukan praktikum sains di ruangan ini. Baik, setelah dari ruangan science room, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat area ruangan perpustakaan di gedung SD Kristen Harapan Bangsa.
Nah, ini dia Bapak Ibu ruangan perpustakaan di Gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Bisa Bapak Ibu lihat ruangannya cukup luas. Selain itu, ruangan ini juga seperti ruangan lainnya kami fasilitasi dengan multimedia lengkap. Kemudian suasananya nyaman dan bersih karena selalu kami bersihkan. Kemudian di sini juga terdapat berbagai macam koleksi buku-buku, mulai dari buku-buku pembelajaran hingga buku-buku bacaan anak-anak. Selain itu, di perpustakaan ini juga kami fasilitasi dengan permainan-permainan edukatif sehingga nanti anak-anak bisa juga menghabiskan waktunya bermain maupun membaca di ruangan perpustakaan ini. Nah, Bapak Ibu, di samping ruangan perpustakaan terdapat ruangan lab komputer. Dan ini adalah suasana dari ruangan lab komputer di Gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di ruangan lab komputer ini kami fasilitasi untuk anak-anak dengan jumlah yang pas sehingga nanti anak-anak dapat memanfaatkan atau menggunakan komputernya masing-masing saat pembelajaran. Selain itu, seperti ruangan lainnya, ruangan ini kami buat senyaman mungkin dengan multimedia yang lengkap. Nah, itu dia Bapak Ibu ruangan yang ada di lantai 3. Kemudian saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ruangan yang ada di lantai 4. Ini adalah area dari lantai 4, di mana di lantai 4 ini terdapat ruangan MLB. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk pembelajaran sendiri di SD Kristen Harapan Bangsa dimulai dari jam 8 dan berakhir pukul 1.45. Nah, biasanya anak-anak sebelum memulai pelajaran selalu diawali dengan kegiatan devotion. Nah, kegiatan devotion ini Bapak Ibu diadakan di ruangan MLB yang tampak di layar kaca HP maupun laptop Bapak Ibu. Ruangan MLB ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kapasitasnya cukup besar dan ini biasanya digunakan untuk ruangan kegiatan-kegiatan besar atau kegiatan perayaan yang diadakan oleh SD Kristen Harapan Bangsa seperti perayaan Natal maupun perayaan Paskah. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat bahwa ruangan ini kami buat senyaman mungkin. Dan ruangan ini juga dipergunakan untuk kegiatan devotion anak-anak SD Kristen Harapan Bangsa setiap paginya. Baik, itu dia Bapak Ibu ruangan-ruangan yang ada di Gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Nah, selain ruangan-ruangan tadi juga terdapat ruangan kantin Bapak Ibu. Nah, ini adalah area kantin dari Gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa suasana kantin kami buat senyaman mungkin. Biasanya ruangan kantin ini juga dipergunakan oleh para orang tua siswa yang menunggu anak-anaknya jam pulang sekolah. Selain itu Bapak Ibu, saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ruangan UKS. Ya, ini dia Bapak Ibu ruangan UKS di Gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Di ruangan ini kami buat juga senyaman mungkin dan juga kami fasilitasi dengan P3K yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan saat anak-anak Bapak Ibu mungkin sedang dalam keadaan tubuh yang tidak baik atau kurang fit, bisa memanfaatkan ruangan UKS ini untuk beristirahat sejenak menunggu dijemput oleh orang tua. Nah, itu dia Bapak Ibu ruangan-ruangan yang ada di Gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Nah, bisa Bapak Ibu lihat juga di sebelah sini, ini adalah ruangan Parents Lounge. Jadi ruangan ini nantinya bisa Bapak Ibu manfaatkan saat berkunjung ke area Gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Nah, di samping ruangan Parents Lounge ini juga terdapat ruangan Education Consultant Bapak Ibu. Nah, ruangan Education Consultant ini adalah ruangan kami rekan-rekan Education Consultant. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar sekolah atau memiliki janji temu dengan guru, Bapak Ibu bisa mengunjungi kami rekan-rekan Education Consultant. Kami akan membantu sebisa kami segala keperluan dari Bapak Ibu semua.
Baik, itu dia tadi Bapak Ibu sekilas dari ruangan-ruangan serta suasana di gedung SD Kristen Harapan Bangsa. Kami berharap dengan virtual touring ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Eka, saya mami dari Noah, dan Noah sekarang berada di kelas 1A di Harapan Bangsa. Dan untuk kelas 1-nya ini, kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Harapan Bangsa? Karena setelah saya ngobrol-ngobrol sama Miss Ami ya, waktu interview parents, saya dan suami itu merasa kalau visi misi sekolah ini tuh lebih sesuai gitu dengan apa yang kami mau gitu. Gimana nantinya kita mau Noah itu bertumbuh gitu. Jadi dan juga kan Harapan Bangsa ini sekolahnya udah lebih banyak murid ya, jadi lebih anak saya lebih bisa bersosialisasi lah gitu di Harapan Bangsa. Jadi itulah kenapa kita memutuskan untuk pindah ke Harapan Bangsa. Gitu. Selain juga kita merasa ini Christian school juga, jadi pastinya value-value yang diajarkan itu juga sesuai gitu dengan apa yang kita mau. Gitu. Menurut saya cukup membantu, dan guru-gurunya pun pengertian sekali gitu. Maksudnya mereka juga mau untuk mendengarkan masukan-masukan dari orang tua ya, dan mereka mau mengakomodasi itu gitu. Jadi saya sih puas sekali. Waktu saya sama suami interview itu kan saya merasa kalau di Harapan Bangsa ini itu bukan hanya sekedar akademik gitu ya. Jadi of course ya, akademik itu perlu ya gitu, karena untuk kedepannya kita pasti perlu akademi yang bagus gitu. Tapi di Harapan Bangsa ini bukan hanya akademisnya, cuma karakter anak, pertumbuhan anak itu juga ditekankan gitu. Jadi itu yang menurut saya itu bagus, karena saya sebagai orang tua, saya ingin Noah itu bertumbuh bukan hanya sebagai anak yang pintar, tapi juga anak yang takut Tuhan, juga anak yang punya karakter yang bagus di dalam kehidupannya. Karena menurut saya sepintar apapun manusia, kalau dia tidak punya karakter yang baik itu juga nggak akan jalan jauh gitu. Jadi itu sih harapan saya di Harapan Bangsa ini. Saya sih mungkin juga mewakili orang tua murid yang lainnya sih ya. Saya sangat berterima kasih buat mulai dari kepala sekolah, dari guru-guru yang di depan layar maupun yang di belakang layar ya, karena sudah sangat mendukung anak-anak dalam pembelajaran daring, juga sangat membantu, sangat bagus komunikasinya dengan orang tua juga pada saat pembelajaran daring ini, dan karena saya tahu juga pasti itu nggak gampang ya buat guru-guru dan sekolah untuk beradaptasi. Tapi saya sangat berterima kasih karena pihak dari Harapan Bangsa juga mau mengakomodasi segala sesuatu, keluh kesah, masukan-masukan yang kita punya. Dan saya berharap ke depannya jika masih pembelajaran daring ini masih terus, kita juga masih bisa terus bekerja sama dengan baik, karena semua itu juga demi kepentingan bersama gitu. Terima kasih para guru dan semua staf yang ada di Sekolah Harapan Bangsa. Terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Meren Kianata, orang tua dari Kenzi Gradia kelas 6, Ceris Gradia kelas 4, dan juga Denis Gradia kelas 2. Anak-anak sudah bersekolah di Harapan Bangsa dari mereka kelas 1 dan juga mereka sebelumnya PG dan TK juga di Happy Holy Kid. Saya menyekolahkan anak-anak di Harapan Bangsa karena pendidikan karakter yang sangat bagus dan juga tetap mengedepankan akademis. Sehingga menurut saya ini perpaduan yang sangat cocok di era sekarang ini. Selama anak-anak sekolah di Harapan Bangsa, saya merasakan perbedaan tentunya di karakter mereka. Mereka belajar berbagai macam karakter, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana bersyukur, dan bagaimana harus bersabar. Selain itu, di bidang akademis juga tidak kalah. Seperti para guru juga mencari tahu apa kemampuan anak-anak dan diasah. Seperti anak saya Kenzi, dia sangat suka di sains, jadi dia diikutkan di science club oleh sekolah dan kemudian diikut berbagai macam kompetisi sains dari jenjang nasional sampai internasional. Para guru di Harapan Bangsa juga sangat peduli terhadap murid-murid. Mereka mengenal karakter anak-anak dan tahu bagaimana cara untuk menghadapi anak-anak yang memiliki berbagai macam karakter. Mereka juga sabar tetapi tetap disiplin dalam menghadapi anak-anak seperti di masa sekarang ini yang mengharuskan anak-anak sekolah online dari rumah. Terkadang anak-anak tuh suka susah fokus dan jadinya kurang mengerti terhadap pelajaran yang diberikan. Tetapi para guru itu rela tidak istirahat setelah pulang sekolah, itu mereka menelpon anak-anak dan menjelaskan kembali dari mana yang mereka kurang paham pada saat waktu sekolah tadi. Selama anak-anak sekolah di Harapan Bangsa juga banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari para guru yang sangat peduli terhadap anak-anak, komunikasi yang baik juga antara orang tua dan para guru. Kita bisa berteman tapi tetap pada posisi masing-masing, dan juga kepala sekolah Harapan Bangsa Miss Ami yang menurut saya sangat peduli terhadap perkembangan sekolah dan murid-murid, selalu berbagi ilmu bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga para orang tua. Seperti pada saat parents meeting biasanya Miss Ami suka menyelipkan informasi-informasi penting sebelum membagikan kalender akademik sekolah. Biasanya Miss Ami pasti memberikan sedikit informasi ilmu buat kami para orang tua. Dan juga ada satu lagi yang menurut saya sangat saya kagumi dari sekolah, yaitu menghadapi konflik antara anak-anak, antara murid. Jadi misalnya ada murid yang berkonflik, sekolah itu tidak langsung menyalahkan salah satu pihak, tapi sekolah itu menjadi penengah bagi anak-anak dan mencari jalan keluar dengan cara yang ya menurut saya oke lah untuk anak-anak mencari solusi yang terbaik. Harapan saya untuk Harapan Bangsa semoga bisa tetap mempertahankan visi dan misinya sehingga tetap menjadi sekolah yang terbaik di Balikpapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia berada di Virtual Open House SD ini. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Adistira selaku Education Consultant SDK Harapan Bangsa Balikpapan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri Virtual Open House SDK Harapan Bangsa 2021. Nah, pada hari ini dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan juga memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya mengenai apa itu SDK Harapan Bangsa.
Nah, Bapak Ibu, sudah pasti Bapak Ibu semua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Bapak Ibu. Nah, berbicara mengenai pendidikan, dominannya untuk pendidikan saat ini, anak-anak hanya banyak diberikan kesempatan untuk tahu apa, tetapi belum banyak kesempatan untuk anak-anak untuk bisa apa. Nah, di Sekolah Harapan Bangsa, ini memberikan kesempatan untuk anak-anak bukan hanya tahu apa, tetapi juga untuk bisa apa. Untuk itu, anak-anak di Sekolah Harapan Bangsa, selain diajar untuk dipacu untuk akademiknya, tetapi juga dipacu untuk memperoleh skill-skill yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Untuk itu, untuk di Sekolah Harapan Bangsa, tidak hanya belajar melalui tes atau soal-soal, tetapi juga akan banyak kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada siswa-siswanya. Nah, kemudian belajar itu di Sekolah Harapan Bangsa tidak hanya berbicara mengenai baca, tulis, dan juga hitung, tetapi juga melalui bagaimana itu bergerak, berbicara, membuat sesuatu, dan juga melakukan sesuatu, di mana dari itu semua menghasilkan suatu pengalaman yang menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk di Sekolah Harapan Bangsa, pembelajarannya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, untuk di layar kaca Bapak Ibu, untuk tahapan perkembangan anak ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu ada fase bertumbuh, yaitu usia 0 hingga 7 tahun. Yang kedua ada fase bergerak, yaitu usia 7 hingga 14 tahun. Dan yang terakhir ada fase berdampak, usia 14 hingga 21 tahun. Nah, untuk di jenjang SD, khususnya untuk kelas 1, itu kita akan memfokuskan pada tahapan perkembangan anak pada masa bertumbuh, di mana nanti pada masa ini emosinya akan lebih dipacu sebesar 45%, dan juga kinestetiknya akan lebih didominankan, yaitu 45%. Sedangkan untuk kognisinya hanya 10% saja. Kenapa? Karena untuk kognisi ini akan mengikuti dari emosi dan juga kinestetik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain memperhatikan tahapan perkembangan anak tadi, di Sekolah Harapan Bangsa juga memperhatikan dari 5 aspek pendidikan holistik, yaitu dari aspek emosional anak, kemudian juga fisik motorik anak, spiritual, sosial, dan juga intelektualnya. Nah, dari semua itu tadi, maka dirangkumlah sebuah konsep sekolah di Harapan Bangsa yang disebut dengan konsep sekolah karya. Nah, apa itu sekolah karya? Jadi itu adalah karakter mulia, akal budi dan kecerdasan, relasi berkualitas, Yesus sebagai pusat, dan juga aksi nyata. Untuk itu diharapkan anak-anak yang bersekolah di Harapan Bangsa dapat menjadi anak-anak yang bisa bertumbuh, berkarakter, yang kuat untuk mencapai potensi maksimal mereka, serta maksimal dalam berinovasi dan juga berkarya. Selanjutnya, dari konsep sekolah, kita beralih ke visi sekolah dan juga misi sekolah. Nah, untuk visi sekolah di Sekolah Harapan Bangsa adalah untuk menjadi sekolah yang terbaik dalam layanan, maksimal mencerdaskan generasi berkarakter Kristus yang menghasilkan karya unggul bagi Indonesia. Selanjutnya kita memiliki visi juga, yaitu untuk membangun karakter mulia. Kemudian untuk mengarahkan peserta didik memiliki tujuan hidup yang benar sejak dini, menggali, menemukan, dan mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, memfasilitasi dan mendorong peserta didik untuk berinovasi dan berkarya, dan memberikan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di Sekolah Harapan Bangsa juga memiliki 7 tujuan pendidikan karya. Nah, bisa dilihat di layar kaca Bapak Ibu, untuk tujuan pendidikan di Sekolah Harapan Bangsa, itu ada meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik, kemudian juga untuk memiliki jiwa nasionalisme yang berlandaskan Pancasila. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas karakter mulia peserta didik. Selanjutnya, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki prestasi dan karya yang inovatif. Selanjutnya juga untuk melatih peserta didik memiliki kepedulian terhadap sesama. Yang kemudian selanjutnya untuk membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21, dan yang terakhir untuk menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan serta ramah anak. Yang selanjutnya, kita memiliki kegiatan juga untuk mewadahi kreativitas dan juga potensi anak-anak yang disebut dengan kegiatan Studex. Nah,
Jadi Studex ini merupakan karya otentik yang mana merupakan karya dari anak-anak itu sendiri, di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan karya melalui komunikasi di depan umum. Selanjutnya juga melalui Studex ini adalah untuk ajang penilaian oleh guru, apakah nanti anak-anak memberikan manfaat dalam proses belajarnya. Selain itu juga ajang untuk melibatkan sekolah-sekolah lain, dan juga untuk memberikan kesempatan anak untuk menunjukkan hasil karya mereka. Dan yang terakhir merupakan sarana untuk kolaborasi dengan orang-orang kreatif lainnya. Nah, itu tadi untuk konsep-konsep sekolah dan juga visi misinya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik mengenai SDK Harapan Bangsa. Nah, Bapak Ibu, untuk di SDK Harapan Bangsa ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sudah terakreditasi A. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai kurikulum. Untuk kurikulum di Sekolah Harapan Bangsa, khususnya untuk di jenjang SD, kami memiliki kurikulum terpadu, yaitu kurikulum nasional K13, dan juga kurikulum internasional atau kurikulum Singapura. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat untuk kurikulum nasional atau K13, bisa dilihat untuk list pelajaran-pelajarannya adalah ada matematika, kemudian bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, PPKN, SBDP, dan juga PJOK. Nah, Bapak Ibu bisa lihat untuk di layar kaca Bapak Ibu, ini dia untuk contoh buku-buku tematik yang nantinya akan digunakan oleh anak-anak Bapak Ibu dalam belajar di sekolah nanti. Dan untuk pembelajaran di kurikulum nasional nanti, pembelajarannya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk kurikulum yang lain atau internasionalnya, untuk pelajaran sains kita menggunakan MyPols, kemudian untuk Math, ini menggunakan Math Champion, sedangkan untuk bahasa Inggrisnya kita menggunakan Cambridge. Nah, Bapak Ibu, untuk di kurikulum internasional ini, nanti anak-anak bahasa pengantarnya dan juga komunikasinya dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya untuk kegiatan belajar mengajar, jadi untuk satu jenjang itu terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 1A, kelas 1B, dan juga kelas 1C. Dan untuk jam belajar sendiri, itu dari hari Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam 13.45. Untuk satu kelas maksimal diisi oleh 25 anak dengan 2 guru. Nah, dan untuk Bapak Ibu ketahui juga, untuk nanti di tahun ajaran 2021-2022, pembelajarannya bukan lagi full online, tetapi kami akan menerapkan pembelajaran semi offline. Jadi nanti anak-anak akan ada waktunya untuk tatap muka ke sekolah. Nah, itu tadi untuk pembelajaran. Sekarang kita masuk ke kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Harapan Bangsa. Nah, Bapak Ibu, untuk Sekolah Harapan Bangsa sangat memfasilitasi bagi anak-anak yang memiliki potensi dan juga minat di beberapa bidang dengan memberikan atau memfasilitasi dengan kegiatan seperti ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikulernya ini bisa dilihat kita ada ekstrakurikuler dance, kemudian juga ada choir, vocal class, kemudian ada keyboard, ada manga, robotik, English class, cooking class, kemudian ada catur, ada basket, futsal, dan juga ada renang. Nah, di samping dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut, siswa-siswa di Harapan Bangsa juga memiliki kegiatan-kegiatan lain. Di antaranya adalah yang pertama kita ada kegiatan yang dinamakan dengan Career Fair. Jadi Career Fair ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap semesternya, di mana nanti pihak sekolah akan mendatangkan pihak-pihak yang memiliki profesi, misalnya tentara, polisi, atau dokter, di mana nanti dari mereka-mereka tersebut akan memberikan materi langsung kepada siswa-siswa mengenai profesi mereka. Yang selanjutnya nanti juga akan diadakan kegiatan field trip. Jadi untuk kegiatan field trip ini adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap semester. Kemudian yang selanjutnya juga ada kegiatan karakter fest. Dan selanjutnya kita juga punya beberapa event-event sekolah. Untuk event-event sekolah antara lain ada Paskah, kemudian Natal, dan juga ada kegiatan Kidspreneur. Nah, jadi untuk Kidspreneur ini adalah
event tahunan yang rutin, yang dimana untuk event ini akan menjadi wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat mereka, di mana nanti mereka akan berkompetisi serta berinovasi dan berkarya. Dan juga di event Kidspreneurship ini kita bukan hanya mengundang atau mengajak anak-anak dari Sekolah Harapan Bangsa saja, tetapi juga kita akan mengundang anak-anak dari sekolah lain. Nah, itu tadi untuk kegiatan-kegiatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai program sekolah. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, untuk program sekolah di SDK Harapan Bangsa, kita memiliki program yang dinamakan Smart Parenting. Jadi untuk Smart Parenting ini nanti bukan hanya siswa saja yang belajar, tetapi juga orang tua. Di mana nanti di Smart Parenting akan dilaksanakan 1 kali setiap semesternya. Nanti di Smart Parenting ini akan ada pembicara-pembicara yang memberikan materi kepada orang tua, di mana materi-materi tersebut akan bermanfaat sekali untuk parenting anak. Nah, selanjutnya kami juga memfasilitasi kepada orang tua dan siswa-siswa dengan konsultasi dengan psikolog sekolah, di mana untuk konsultasi dengan psikolog sekolah ini tidak dipungut biaya. Jadi bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk melakukan konsultasi psikolog bisa menghubungi rekan-rekan education consultant untuk dijadwalkan berkonsultasi dengan Pak Rio Dwi Setiawan. Dan untuk jadwalnya sendiri ada di setiap hari Rabu dan juga hari Kamis. Nah, selanjutnya kita akan melihat-lihat beberapa karya-karya dan juga prestasi siswa yang ada di Sekolah Harapan Bangsa. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan-kegiatan tersebut, siswa-siswa Harapan Bangsa juga banyak sekali meraih prestasi-prestasi, baik itu dari tingkat internasional, nasional, maupun tingkat kota, dan inilah akan saya tampilkan beberapa dari prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak SD Harapan Bangsa. Bisa dilihat Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, untuk anak SDK Harapan Bangsa pernah meraih untuk tingkat internasional dengan meraih medali emas kategori SD, dalam KOF 2020, kemudian juga pernah meraih medali emas dalam Olimpiade Timo 2020. Selain itu juga ada di tingkat nasional, yaitu meraih bronze medal dalam Hippo English Competition 2020. Yang selanjutnya ada di tingkat kota juga, untuk juara 2 fashion show baju batik. Kemudian juga ada juara 3 lomba menyanyi Mazmur 2020. Nah, Bapak Ibu, selain dari prestasi-prestasi di bidang akademik tersebut, anak-anak di Sekolah Harapan Bangsa juga memiliki karya lain, yaitu menulis buku. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, ini adalah buku hasil karya dari salah satu siswa di SDK Harapan Bangsa, di mana buku ini sudah diterbitkan dan dijual. Cukup sekian untuk pertemuan dan presentasi hari ini. Saya Adistira pamit undur diri. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas kehadiran Bapak Ibu dalam menghadiri virtual open house SDK Harapan Bangsa. Bagi Bapak Ibu yang nantinya setelah virtual open house ini memiliki pertanyaan seputar sekolah dan juga ingin informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person kami seperti yang tertera di layar. Nah, cukup sekian Bapak Ibu, saya Adistira pamit undur diri. Terima kasih.